Hello my students, how are you today? I hope you are in a good condition. Today, we are going to study about present continuous tense. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar salah satu bentuk waktu dalam bahasa Inggris, yaitu bentuk waktu present continuous tense. Dalam bahasa Inggris, ada 16 bentuk waktu. Dan salah satunya yang akan kalian pelajari hari ini yaitu present continuous tense. What is present continuous tense? Apa itu bentuk waktu present continuous tense? Oke, mari kita akan pelajari sekarang. And before we get into definitions of present continuous tense, there is a simple conversation between Jessie and Annie. Sebelum kita masuk dalam pengertian present continuous tense, di sini ada percakapan sederhana antara Jessie and Annie. Hi Annie, what are you doing now? I'm reading a book. And you? I'm writing a letter. Jadi itu adalah percakapan sederhana antara Jessie dan Annie, di mana Jessie mengatakan, Hi Annie, what are you doing now? Yang artinya, apa yang kamu lakukan sekarang? Kemudian Annie menjawab, I'm reading a book. Saya sedang membaca buku. And you? Bagaimana denganmu? Kemudian Jessie menjawab, I'm writing a letter. Saya sedang menulis surat. Mengapa di sini Sir menampilkan percakapan sederhana di sini? Kalau kita lihat di sini ada pertanyaan, what are you doing now? Apa yang kamu lakukan sekarang? Dan cara menjawabnya tentu kita harus menjawab apa yang sedang kita lakukan pada waktu itu. Dan ini ada kaitannya dengan bentuk waktu yang akan kita pelajari sekarang. Kita lanjut pada pengertian the present continuous tense. We use the present continuous when the action is happening at the time of speaking. Jadi anak-anak, kita menggunakan bentuk waktu present continuous tense itu ketika tindakan atau kegiatan atau aktivitas itu sedang terjadi. Jadi ingat, sedang terjadi pada waktu dibicarakan, pada saat dibicarakan. Atau dengan kata lain, bentuk waktu present continuous tense adalah bentuk waktu yang menyatakan kegiatan yang sedang terjadi pada saat dibicarakan. Contohnya dalam bahasa Indonesia, jadi saya akan jelaskan dalam bahasa Indonesia. Ibu saya sedang pergi ke pasar. Ibu saya sedang pergi ke pasar. Berarti ini merupakan kegiatan yang sedang terjadi, yang dilakukan oleh ibu saya. Ibu saya sedang pergi ke pasar. Dan dalam bahasa Inggrisnya, my mother is going to the market. My mother is going to the market. Oke, sebentar kita akan belajar bagaimana membuat kalimat bahasa Inggris menggunakan bentuk waktu present continuous tense. Nah, adik-adik, di sini ada rumus atau formula bagaimana kalian nanti akan membuat kalimat dalam bentuk present continuous tense, di mana rumusnya ada subject plus to be plus verb in plus object. Oke, jadi ini merupakan rumus kalimat yang menggunakan bentuk waktu present continuous tense, di mana harus ada subject. Contoh subjek dalam bahasa Inggris, di sini ada I, they, we, you, she, he, it. Kemudian ada to be. Jadi pada pertemuan yang terakhir saya sudah jelaskan pasangan subjek dan to be, yang hari ini juga akan saya jelaskan kembali. Jadi ingat, untuk subjek I atau saya, pasangan to be-nya
yaitu to be, am. Dan untuk subjek they, we, dan you, pasangan to be-nya yaitu to be, are. Sedangkan untuk subjek she, he, dan it, pasangan to be-nya yaitu to be, is. Jadi ini harus diingat, pasangan subjek dan to be. Kemudian di sini ada verb ing. Jadi bentuk, ingat adik-adik, bentuk waktu present continuous tense itu di dalam kalimatnya itu ditandai dengan verb ing. Verb ing yaitu kata kerja bentuk pertama ditambahkan dengan akhiran ing. Contohnya pada kata read, membaca, kemudian ditambahkan akhiran ing menjadi reading, jadi sedang membaca. Kemudian kata play, bermain, menjadi playing, sedang bermain. Write, menulis, writing, sedang menulis. Go, pergi, going, sedang pergi. Make, membuat, making, sedang membuat. Jadi ini contoh pembentukan kata kerja bentuk pertama ditambahkan akhiran ing. Kemudian untuk rumus yang terakhir yaitu ditambahkan dengan objek atau komplement atau kalimat pelengkap atau keterangan waktu. Jadi adik-adik, kalau misalnya kalian mau mengatakan dalam bahasa Inggris saya sedang membaca, maka kalimatnya itu menjadi I am reading. Saya sedang membaca. Kemudian kalau kalimatnya mereka sedang bermain, berarti kalimatnya menjadi they are playing. Mereka sedang bermain. Kemudian kalau kalimatnya dia sedang menulis. Oke, di dalam kalimat ini maksudnya dia perempuan. Dia sedang menulis. Berarti kalimatnya menjadi she is writing. She is writing. Dia sedang menulis. Oke, kita lanjut. Di sini ada time signal. Jadi ini adalah keterangan waktu yang bisa dipakai dalam bentuk present continuous tense. Keterangan-keterangan waktu yang kalian bisa gunakan dalam kalimat present continuous tense. Yang pertama ada kata now, sekarang. Kemudian ada right now, saat ini. Kemudian ada kata at present, saat ini. Today, hari ini. This morning, pagi ini. Soon, segera. Tonight, malam ini. Jadi itu bisa kalian gunakan. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada contoh kalimat yang menggunakan bentuk waktu present continuous tense. Contohnya pada kalimat kami sedang belajar matematika. Ingat, kami sedang belajar matematika. Ingat rumusnya, subject, to be, verb ing plus object. Oke, sekarang kita tentukan. Jadi subjek di kalimat ini yaitu kami. Jadi ingat, pelaku di dalam kalimat ini yaitu kata kami. Kata kami di sini jadi bahasa Inggrisnya yaitu we. Kemudian untuk aturan keduanya yaitu sesudah subjek ada to be. Jadi ingat pasangannya. Subjek we, pasangan to be-nya yaitu to be are. Jadi we are. Kemudian belajar bahasa Inggrisnya yaitu study. Karena dia sedang belajar, maka ditambahkan ing. Jadi studying. We are studying. Kemudian objeknya itu apa yang kami pelajari. Yang kami pelajari yaitu pelajaran matematika, yaitu math. Berarti kalimat kami sedang belajar matematika dalam bahasa Inggrisnya yaitu we are studying math. Oke, contoh nomor 2.
John dan Mary sedang bernyanyi. John dan Mary sedang bernyanyi. John and Mary, ingat karena di sini ada dua orang, maka pasangan to be yang tepat atau yang sesuai yaitu to be are. Jadi pada pertemuan terakhir saya juga sudah jelaskan, untuk to be is dia menunjuk jika subjeknya itu singular subject cuma satu, sedangkan are itu lebih dari satu. Di sini kan ada dua orang yaitu John dan Mary, maka pasangan to be-nya yaitu to be are. John and Mary are, kemudian bernyanyi itu yaitu kata kerja pertamanya yaitu sing, karena sedang bernyanyi dia menjadi singing. The John and Mary are singing. Oke, yang ini jika kalimatnya kita buat negatif, tapi saya rasa cukup sampai yang tadi untuk membuat kalimat menggunakan bentuk waktu present continuous tense. Untuk kalimat negatifnya atau kalimat tanyanya nanti saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Okay, I think it's enough for today. See you on the next video. Bye.